Halo semuanya, ketemu lagi sama saya di video review ya, review asik. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai aplikasi apa sih yang kita gunakan untuk merekam suara alat musik kita supaya lebih jernih walaupun ada suara yang berisik banget di samping-samping kita ya. Dengan cara mudah, yaitu dengan hanya kabel MIDI. Terus langsung ke alat musik, nggak perlu pakai sound card, nggak perlu pakai ampli dan segala macam. Pokoknya langsung aja di-download dulu nih Walkband. Nah, ini saya udah download ya. Lalu kita buka. Oke, di sini ada pilihan keyboard. Nah, ya. Nah, pilihan keyboard ini yang pertama adalah saya jelasin dulu ya. Nah, kalau yang ini kita ganti suara dulu nih. Nah, kita bisa pakai bright atau pakai music box. Jadi artinya suara yang keluar nanti mau jadi apa gitu ya. Nah, saya pakai yang biasa deh, akustik ya. Lalu kalau yang ini itu kita mau, kalau misalnya kita pilih yang atas ada C, D, itu di bawahnya tuh ada C, D, E. Tapi kalau kita pakai do, re, mi, do, re, mi. Tapi kalau kita udah bisa, gak usah ya. Terus ini kita pilih yang single row aja. Nah, jadi yang satu, kalau kita pilih dual itu jadi double gini, kayaknya terlalu ribet ya. Nah, terus ini adalah sustain otomatis. Jadi kalau kita tekan ya dia bergaung terus, itu nggak perlu, saya nggak pakai. Ini tombol recordnya yang merah, terus ada tombol metronom. Nah, cara ngeset metronom ini tekan dulu metronomnya ya, tekan dulu. Lalu ke sini ini ada di setting. Udah deh, BPM-nya tinggal di set, misalnya mau 129. Oke. Tuh, balik lagi ya. Nah, ini kan cuma sedikit, visible key-nya kita bisa rubah paling mentok dia sampai 50, 52. Itu banyak banget kan? Jadi kita bisa kelihatan semua ya. Lalu di fungsi setting, selain visible key yang kita bisa rubah, lalu di sini reverb. Ini pokoknya reverb, sustain control, vibrate, keyboard lock itu posisinya harus abu-abu aja ya. Artinya kita mengendalikan manual di kita sendiri, nggak perlu otomatis di dia. Oke, nah record list itu tempat kita kalau kita sudah merekam, kita bisa dengerin playback di sini ya. Tuh di MIDI. Lalu di setting. Nah, di setting ini kita ada di sini ada count in, pre-count, artinya dihitung dulu misalnya 1, 2, 3, 4 baru si metronomnya nyala gitu ya. Nah, ini metronomnya bisa di off-in. Ini cara ngatur metronomnya di mana yang tadi ya, kita tekan dulu itunya apa namanya metronomnya, baru kita atur di sini. Terus lalu yang penting-penting lagi, udah sih itu aja sih yang penting. Metronom sama kita perlu dihitung sebelum mulai atau enggak. Kalau nggak perlu ya udah metronomnya aja jalan. Ya langsung direkam. Udah deh. Jadi kalau mau rekam metronomnya di set, terus habis itu pastikan bahwa ini semuanya abu-abu. Lalu udah tinggal tekan record. Di kabelnya udah tersambung ya sama alat musiknya. Nah, terus tipsnya lagi adalah kalau misalnya kita ngerekam suara handphonenya itu dikecilin aja. Jadi kita monitornya pakai speaker dari alat masing-masing supaya kita bunyinya nggak gaung, nggak mantul, ada dua bunyi yang sama terus kita jadi bingung. Jadi metronomnya tuh jadi miss 0, sekian detik lah ya. Jadi pokoknya salah satu ada yang diturunin volumenya.
Tapi sebenarnya ada nggak sih kelemahannya? Ya kelebihannya juga ada, kelemahannya juga pasti ada. Oke, saya bahas dari kelebihannya dulu ya. Di sini kelebihannya kita nggak pakai alat apa-apa lagi, cuman handphone sama keyboard kita sendiri. Dah, terus sama kabel MIDI. Nah, kabel MIDI-nya itu tergantung kalian keyboardnya itu perlu kabel MIDI yang seperti apa. Kalau di saya Roland Gokis hanya perlu kabel seperti Android, udah langsung jalan deh. Ya, ke handphone sama yang satunya lagi ke yang colokan Androidnya ke keyboardnya. Nah, itu jadi nggak perlu alat macam-macam. Terus yang kedua, gampang banget serba settingannya di handphone dan ini free. Jadi bisa bereksperimen sebebas mungkin, pokoknya sesering mungkin, terserah ya. Nah, terus ada beberapa kekurangannya. Kadang-kadang kalau misalnya saya ngerekam pakai aplikasi langsung, itu suaranya kadang-kadang delay aja. Nah, entah kabel datanya yang mesti kalian ganti gitu ya, mungkin harus yang lebih bagusan dikit, mungkin punya saya gembel. Tapi mungkin itu bisa juga, atau mungkin memang aplikasinya itu agak delay aja, agak delay 0, sekian lah gitu kan. Jadi yang kita jereng di sini jadi tek-tek gitu kan, jadi kayak nyambung kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita miss sama metronomnya. Terus kekurangannya adalah lagi kalau kita mau ngeset metronom, biasanya kalau kita tekan ini metronomnya, kita harus balik dulu nih. Balik dulu ke sini, ke setting, terus metronomnya berhenti. Jadi kita nggak bisa ngeset otomatis gitu loh kan. Kita sambil ngeset sambil dengerin kira-kira yang mana pas. Kalau ini nggak, kira-kira dulu temponya, baru metronomnya dijalanin lagi. Gitu ya. Nah, itu aja kelebihan dan kekurangannya. Untuk yang punya pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.